Tiga gubernur yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon presiden di Pilpres mendatang melakukan kunjungan kerja ke daerah lain. Mereka yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pilpres masih 2 tahun lagi, namun publik terus memantau gerak-gerik politik para calon kandidat yang potensial untuk maju dalam gelaran pemilihan presiden mendatang. Termasuk 3 gubernur yang namanya selalu muncul dalam survei elektabilitas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyempatkan diri dalam lawatannya ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan bertemu mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Sabtu sore. Usai menghadiri pernikahan putra politisi Golkar Nurdin Halid. Anies mengaku pertemuan sebatas reuni sahabat lama dan tidak membahas persoalan Pilpres. Pak Amran adalah sahabat lama dan sudah lama saya tidak ke Makassar. Tadi pagi sama-sama jadi saksi nikah. Kemudian tadi sudah bilang kalau ada waktu sebelum ke bandara mampir. Jadi Pak, informasi yang berkembang Bapak akan pakai dengan Pak Amran, apakah benar atau betul? Saya masih ngurus Jakarta. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela-sela acara pelantikan keluarga alumni Gajah Mada di Lampung menyempatkan diri ke Kabupaten Pringsewu untuk mengunjungi sepupu yang merawatnya saat kecil. Kesan mengharukan disampaikan sepupu Ganjar Bambang Irianto dan tidak menyangka bisa berkunjung ke rumahnya. Momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk berfoto dengan Gubernur Ganjar. Mumpung lagi ada acara pelantikan keagama di Lampung, ini ada saudara saya yang sejak kecil mereka mengasuh saya. Ini sepupu putranya Pak Di gitu ya. Jadi saya puluhan tahun tidak ketemu sehingga ada kesempatan hari ini bisa menengok, ya terharu juga. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang di sela kunjungan kerjanya di Jawa Timur Jumat lalu. RK bertemu pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz dan berziarah ke makam pendiri NU mantan Presiden Gus Dur dan Gus Solah. Pengamat politik kedai kopi Henry Satrio menganggap wajar kunjungan 3 gubernur di luar daerah diartikan publik sebagai langkah pemanasan menuju 2024. Mereka telah mempertimbangkan waktu yang tepat untuk bersosialisasi ke masyarakat. Ya, sebetulnya kalau dikatakan safari politik, silakan aja. Tapi yang jelas memang mereka harus memperkenalkan diri mereka. Tapi ya itu tadi, Ayu, apakah ini adalah saat yang tepat buat mereka memperkenalkan diri? Yaitu itu tentu saja mereka punya hitungan masing-masing. Henry menambahkan meski cara-cara lama menyapa warga masih efektif digunakan, namun para kepala daerah itu perlu memikirkan bagaimana mendapatkan dukungan partai politik. Mengingat tiket pencapresan ada di tangan partai politik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, lantas benarkah silaturahmi 3 gubernur di luar daerahnya hanya dimaknai sebagai kunjungan biasa, bukan untuk kepentingan politik 2024? Saya akan tanyakan hal ini kepada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dari luar studio. Mas Burhan, apa kabar Mas? Baik, Mas Wahyu. Ya, Mas Burhan, ini kompak 3-tiganya kira-kira memang murni kerja sebagai gubernur atau memang ya sekaligus tes pasar, Mas, survei sekalian, Mas, keluar daerahnya? Ya, kita harus mulai membiasakan diri untuk mendapatkan berita semacam ini. Apalagi 2024 makin dekat dan saat yang sama selalu ada banyak alasan bagi para gubernur atau para pejabat kementerian misalnya untuk datang ke banyak tempat di luar dari tupoksi mereka. Karena bagaimanapun kampanye pemilu sudah mulai dekat. Tetapi secara aturan memang tidak ada yang dilanggar. Boleh-boleh saja kepala daerah untuk melakukan kunjungan dimanapun sepanjang tidak bertentangan dengan aturan. Apalagi di hari Sabtu Minggu seperti sekarang. Kan ada semacam excuse ya buat mereka untuk melakukan kunjungan di luar kewenangan mereka sebagai kepala daerah. Karena hari weekend itu adalah hari libur kerja. Apalagi dengan fasilitas yang masih melekat sebagai kepala daerah ya Mas Burhan ya. Beda dengan 1-2 tahun mendatang ketika tidak ada kursi yang ditempati, diduduki. Ya justru itu, justru karena masih menjabat sebagai orang nomor 1 di daerah mereka masing-masing, panggung atau stage
atau perhatian publik itu masih melekat kepada mereka. Nah, ini saya kasih konteks besarnya, Mas Wahyu ya. Jadi partai dan sistem politik elektoral kita itu kan tidak didasarkan pada program atau ideologi. Ya. Dari dulu para ahli itu mengelompokkan Indonesia sebagai weak party state, di mana kontestasi antar partai itu tidak dilakukan berdasarkan diferensiasi program ideologis yang bersifat programatik. Jadi tidak ada beda, terutama dari sisi kebijakan ekonomi maupun kebijakan yang lain. Nah, pada titik seperti ini, akhirnya pencitraan yang bersifat figur, ketokohan itu menjadi lebih mengemuka. Jadi basis dasarnya adalah orang kenal atau tidak kenal. Ya. Karena orang nggak mungkin memilih kalau tidak kenal. Tidak didasarkan pada apakah satu calon dengan calon lain punya kebijakan yang kontras atau tidak. Nah, Ya. pada titik semacam itulah akhirnya kita masuk pada gelanggang elektoral yang bersifat basic. Ya. Orang nggak mungkin memilih kalau tidak kenal, dan karenanya orang perlu untuk datang dan meningkatkan kedisukaan. Nah, ini Ya. sebenarnya kompetisi elektoral yang paling dasar. Kita Ya, belum karena naik kelas itulah kemudian dari- mutlak aktivitas safari politik atau apapun itu namanya kemudian ya semakin ramai jelang tahun politik ya Mas Burhan. Ya, karenanya kita anggap ini semacam new normal menjelang pemilu. Jadi normalitas baru. Karenanya publik tidak usah terlalu kaget kalau misalnya kita disuguhi oleh safari politik atau Ya. disuguhi oleh akrobatik atau manuver politik antar para elit. Karena memang jualannya baru sekitar itu. Kita belum mendapatkan satu kontestasi gagasan yang mendalam antar calon, karena memang masyarakat belum kenal. Misalnya Ganjar Pranowo itu yang kenal baru 65%. Itu pun sebagian besar orang Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kemudian orang seperti Anies Baswedan. Nah, kebetulan di Pilkada DKI Jakarta itu pilkada rasa Pilpres tahun 2017. Karena karenanya tingkat kedikenalannya agak tinggi. Mas Anies ini 85%. Ridwan Kamil 70%. Jadi ada 30% orang Indonesia nggak kenal. Nah, ini yang kemudian membuat mereka dengan segala Mau tidak mau harus macam mendongkrak usaha ya. itu melakukan pendekatan semacam itu. Iya, Betul. pendekatan di waktu tersisa ketika masih memiliki fasilitas. Sementara 2 tahun ke depan ini fasilitasnya sudah berbeda. Apalagi yang menarik, kemudian ada yang belum punya kendaraan politiknya, kemudian ada kendaraannya tetapi belum ditunjuk menjadi sopirnya, begitu ya, masih sebagai penumpang. Ini bagaimana kemudian waktu 1-2 tahun ke depan ini kira-kira Mas, dari ketiga sosok ini? Nah, karena kontestasi kita tidak didasarkan pada perbedaan yang kontras dari sisi program dan ideologi, makanya elektabilitas personal itu menentukan. Jadi meskipun Mas Ganjar, Mas Anies, Kang Ridwan itu belum punya kendaraan, siapa partai yang akan menominasikan, sepanjang elektabilitas mereka menjual, itu saya yakin partai-partai akan mengantri untuk melamar mereka. Nah, masalahnya adalah elektabilitas ketiganya kan belum maksimal. Tadi salah satu penjelasannya adalah faktor kedikenalan yang belum tinggi. Nah, Pak Prabowo itu tingkat kedikenalannya tinggi, tetapi itu bisa menjadi pisau bermata dua. Karena sudah banyak yang kenal Pak Prabowo, tapi elektabilitasnya juga tidak tinggi-tinggi amat. Nah, ini menjadi masalah kalau misalnya calon lawan Pak Prabowo itu punya tingkat kedikenalan yang seimbang. Nah, akibatnya bisa lewat Pak Prabowo. Nah, ini hal-hal yang akan mendominasi pemberitaan 2 tahun ke depan. Meskipun ya, Mas Wahyu, saya termasuk orang yang tidak ingin nyijil melihat usaha elektoral para tokoh ini. Jadi mereka kan punya insentif elektoral untuk mendapatkan dukungan partai. Nah, insentif elektoral ini jangan selalu dimaknai negatif. Jadi ada yang namanya pendekatan retrospektif atau pendekatan ekonomi politik. Apa itu? Seorang calon itu harus menunjukkan kinerjanya baik agar dilihat sebagai kandidat yang punya kompetensi. Jadi orang punya motif elektoral kan nggak bisa disalahkan. Tetapi kalau misalnya mereka tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka pencitraan atau safari politik itu akan menjadi bumerang. Jadi insentif elektoral justru membuat mereka kinerjanya harus lebih baik. Sebab kalau tidak, maka nah itu Mas Burhan. tidak kredibel. Bagaimana cara ketiga tokoh yang sedang kita bicarakan ini misalnya untuk mendapatkan insentif elektoral
di sisa 1-2 tahun ke depan ketika mereka sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah, sementara ada tokoh-tokoh lain yang elektabilitasnya juga cukup baik, keterkenalan juga cukup baik, tetapi masih menjabat. Ada panggungnya, Mas. Apa yang harus dibuat diferensiasinya oleh mereka ini? Nah, tentu dalam waktu setahun 2 tahun, kalau Mas Anies kan sampai bulan Oktober tahun ini. Ya. Sementara Ganjar dan Ridwan Kamil itu punya kelebihan lain karena masa jabatannya habis sampai tahun 2023. 23. Jadi persis sebelum KPU memulai tahapan prosesi ritual elektoral, baru Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Barat itu masa jabatannya habis. Jadi yang krusial itu Mas Anies. Jadi selama bulan Oktober sampai tahun 2023 akhir ya, sebelum proses pendaftaran pemilu 2024, Mas Anies harus kreatif untuk memanfaatkan semua mekanisme dan media sosial sebagai instrumen untuk tetap menjaga elektabilitasnya. Kan elektabilitas Mas Anies ini nomor 3 tertinggi. Kalau misalnya Mas Anies punya keleluasaan, justru setelah tidak menjabat, beliau justru makin kreatif untuk datang ke banyak tempat. Nah, bisa jadi itu menjadi suatu hal yang malah menguntungkan. Tetapi kalau misalnya panggungnya malah hilang karena posisi formalnya sebagai gubernur selesai di bulan Oktober, tentu bisa punya ancaman elektabilitas yang dia punya akan meredup. Tetapi ini kan masih jauh, jadi kita akan lihat ya sejauh mana para calon ini itu kreatif dalam memanfaatkan pendekatan yang bersifat inovatif. Jadi kalau kita lihat, kalau pakai pendekatan tradisional, pasang baliho, kemudian pakai pendekatan yang bersifat formalitas, itu kan terlihat di data survei saya tidak terlalu mengangkat elektabilitasnya. Nama-nama calon yang kreatif dengan memakai pendekatan instrumen media sosial, pakai pendekatan komunikasi yang lebih humanis, lebih komunikatif, itu justru malah seperti model-model nonton konser dengan suara tidak sumbang seperti kemarin itu, model-model seperti itu kira-kira ya, Mas Burhan ya? Iya, jadi memang kita akan mendapatkan bukan hanya satu tawaran pendekatan safari politik dari para calon, tetapi yang kita harapkan sebenarnya adalah apakah safari politik itu satu bisa meningkatkan kredibilitas klaim mereka terkait dengan kinerja sebagai menteri atau sebagai gubernur. Yang kedua, ini yang paling penting, apakah mereka mampu menawarkan diferensiasi gagasan yang substantif. Jadi bukan sekedar kelasnya itu memperkenalkan ke publik dan meningkatkan kedisukaan secara personal, tetapi apa tawaran mereka terkait dengan tantangan kebangsaan kita yang makin kuat, makin ketat ke depan. Sisi tingkat kreativitas itu yang harus dihadirkan untuk mengisi tadi itu, diferensiasi antar sosok gitu ya, antar tokoh ya. Oke, baik Mas Burhan, terima kasih. Kita belum kelihatan Mas Wahyu. Jadi kita tunggu masing-masing calon menawarkan diferensiasi yang tegas terhadap isu-isu yang konkret dihadapi oleh rakyat. Based on isu ya, itu yang belum kelihatan. Baik, kita nantikan saja sampai 1-2 tahun ke depan. Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.